Halo teman-teman, perkenalkan saya Irani dan teman saya Lindu. Kami adalah 2 dari 5 orang pendiri bisnis Meraki Crochet and Embroidery Kit. Alasan utama kami mendirikan bisnis ini adalah karena crochet dan embroidery merupakan hobi yang sangat kami nikmati. Saya sendiri mulai belajar dan menggeluti bidang crochet ini pada tahun 2021. Waktu itu saya merasa cukup jenuh dan stres dengan kegiatan yang saya jalani sehari-hari. Pada waktu itu, suasana pandemi masih sangat terasa, jadi tidak banyak pilihan kegiatan yang menyenangkan yang bisa dikerjakan di rumah selain bermain sosial media, nonton film, dan lain-lain. Tapi ternyata setelah mencoba crochet dan berhasil membuat sesuatu, saya merasa bahagia. Mungkin ada orang di luar sana yang bisa mendapatkan kebahagiaan dan mengurangi stresnya dengan crochet ini. Karena itulah saya tergerak untuk membangun bisnis ini. Kalau dari saya sendiri, mulai belajar embroidery atau menyulam ini sejak kelas 12 SMA ya, yang berawal dari tugas prakarya. Nah, awalnya yang tadinya belum bisa apa-apa, belajar pelan-pelan hingga akhirnya membuat suatu hasil karya nih, suatu hiasan. Dan setelah jadi, ada kepuasan tersendiri gitu, kayak wah ternyata gak segitu susah ya. Dan akhirnya dari situ mulai mencari pola-pola baru untuk dibuat, jadinya lumayan gitu buat mengisi waktu-waktu kosong. Di sini kami melihat adanya bisnis yang bisa kami lakukan benchmarking. Bisnis tersebut bernama Damira. Bisnis Damira ini dimulai sejak 2020. Saat ini Damira telah memiliki followers di Instagram sebanyak 49,8 ribu dan followers di Shopee sebanyak 4,2 ribu. Penjualan yang telah dilakukan di Shopee pun sudah lebih dari 1.000 produk. Dan tokonya memiliki rating 5 dari 5. Hasil analisis 4P dalam benchmarking ini adalah yang pertama price. Harga produk yang dijual Damira untuk crochet kit mulai dari 185.000 sampai 420.000. Sedangkan Meraki akan menjualnya di harga 250.000. Untuk embroidery kit, harga yang dijual Damira mulai dari 130.000 sampai 250.000. Sedangkan Meraki akan menjualnya dengan harga 200.000. Yang kedua, place. Baik bisnis Damira maupun Meraki sama-sama menjual produk lewat e-commerce. Yang ketiga, produk. Baik bisnis Damira maupun Meraki sama-sama menjual produk crochet kit dan embroidery kit. Yang keempat, promotion. Damira banyak menggunakan educational video dalam promosinya. Meraki berencana untuk menggunakan event promo, live TikTok, dan educational video dalam promosinya. Dengan benchmarking ini, kami bisa mendapat insight untuk menentukan target yang challenging tapi tetap achievable. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait SDM dari Meraki Crochet and Embroidery Kit. Di antaranya yang pertama adalah CEO atau Chief Executive Officer yang bertugas sebagai penanggung jawab atas 4 divisi yang ada di Meraki. Yang pertama ada staf operasional yang bertugas sebagai pembuat kebijakan di perusahaan. Biasanya, staf operasional disebut juga tangan kedua dari CEO. Yang kedua ada staf teknologi, yaitu yang mengatur segala teknologi dan informasi dalam perusahaan. Kemudian yang ketiga ada staf marketing, di mana tujuan segala pemasaran ada di staf marketing. Kemudian yang terakhir ada staf keuangan, yaitu bertugas sebagai pengatur keuangan di dalam perusahaan. Dalam media pemasaran, kami menggunakan 3 channel. Yang pertama adalah sosial media berupa TikTok dan Instagram. Kemudian kami menggunakan channel e-commerce yaitu Shopee dan Tokopedia. Kemudian yang ketiga adalah YouTube sebagai sarana pembelajaran antar konsumen. Dalam proses promosi Meraki Crochet and Embroidery ini, kami menggunakan 2 metode. Yang pertama adalah dengan mengikuti event di e-commerce yaitu seperti Super Shopping Day antara tanggal atau bulan 11, 22 dan sebagainya. Kemudian juga kami akan membuka booth di pameran seperti itu. Untuk menjalankan bisnis ini, tentunya kami telah melakukan analisis keuangan untuk mengetahui perkembangan bisnis, memahami kekuatan pesaing, dan juga untuk mengevaluasi bisnis baik dari segi profitabilitas, likuiditas, dan juga solvabilitas. Langkah pertama yang kami lakukan dalam analisis keuangan ini adalah menyusun rencana kebutuhan investasi. Di sini kami melakukan investasi untuk pembelian alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat crochet dan juga embroidery kit, mulai dari printer, alat dan bahan penajut,
alat dan bahan menyulam, hingga keperluan untuk pengemasan dengan total biaya sebesar Rp3.550.000. Rincian untuk kebutuhan investasi dapat dilihat pada tabel berikut. Harga jual untuk produk crochet kit adalah Rp250.000 dan untuk embroidery kit adalah Rp200.000. Dengan menggunakan asumsi harga jual ini, kami menyusun rencana arus kas di mana untuk penjualan 20 piece untuk masing-masing produk, kami akan memperoleh Rp9 juta pada bulan pertama dan angka ini akan meningkat hingga 100% pada bulan ke-12, tepatnya menjadi Rp18 juta. Kami juga berencana untuk melakukan pinjaman pada bulan pertama dan pada bulan ke-7 sebagai modal untuk memperbesar skala bisnis kami. Kami memiliki tagline Bring the Art Out of Your Hands, di mana kami ingin memberi konsumen pengalaman membuat produk bernilai seni dari tangan konsumen sendiri, sehingga ragam dari produk kami semakin eksklusif di mata konsumen. Kami menawarkan kustomisasi di mana konsumen dapat memilih pola sendiri. Produk Life Cycle digunakan untuk menyokong bisnis agar dapat menetapkan strategi bisnis yang tepat saat bisnis mulai memasarkan produk. Untuk meraki crochet kit dan embroidery kit, ini termasuk ke dalam jenis hak properti, hak milik dengan merek dagang meraki crochet kit dan embroidery kit. Untuk HAKI atau hak kekayaan intelektual, kami mengikuti Undang-Undang Bisnis Beretika yang di dalamnya terdapat hukum properti. Lalu ada implikasi perlindungan konsumen meraki crochet kit dan embroidery kit, diantaranya yaitu hak dalam memilih barang, hak mendapat kompensasi dan ganti rugi, hak mendapat barang atau jasa yang sesuai, hak menerima kebenaran atas segala informasi pasti, dan hak pelayanan tanpa tindak diskriminasi. Selanjutnya ada UU Perlindungan. Perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 dengan regulasi Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Asas Perlindungan Konsumen, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Tujuan Perlindungan Konsumen, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Hak Konsumen dalam Perlindungan Konsumen,